Sahabat semua dimanapun Anda berada, berjumpa kembali di channel ini. Kali ini kita masih membahas soal-soal tes PPK, PPS, dan Panwaslu Kecamatan. Untuk materinya masih mengenai pengetahuan tentang pemilu. Oke, kita langsung saja ke soalnya. Soal nomor 61, laporan dugaan pelanggaran pemilu disampaikan kepada pengawas pemilu paling lama ... hari sejak diketahui terjadinya dugaan pelanggaran pemilu. A 3, B 4, C 5, D 7, E 14. Pembahasannya, berdasarkan Perbawaslu 7 tahun 2018, pasal 7, laporan dugaan pelanggaran pemilu disampaikan kepada pengawas pemilu paling lama 7 hari sejak diketahui terjadinya dugaan pelanggaran pemilu. Jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 61 D. 7 hari sejak diketahui terjadinya dugaan pelanggaran pemilu. Soal nomor 62, laporan dugaan pelanggaran yang selanjutnya disebut laporan adalah laporan langsung warga negara Indonesia yang mempunyai hak pilih, peserta pemilu atau pemantau pemilu, kepada Bawaslu atau Bawaslu Kabupaten Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan Desa, Panwaslu Luar Negeri atau pengawas TPS pada setiap tahapan penyelenggaraan pemilu yang dituangkan dalam formulir A model A, B model A1, C model B1, D model B2, E model B5. Pembahasannya berdasarkan Perbawaslu nomor 7 tahun 2018, pasal 8 ayat 1, laporan yang diterima secara langsung di kantor pengawas pemilu yang dituangkan dalam formulir model B1. Jadi untuk jawaban soal nomor 62 C, model B1. Kita lanjut ke soal nomor 63. Kegiatan peserta pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi misi program dan atau citra diri peserta pemilu disebut A. Sosialisasi pemilu, B. Seminar pemilu, C. Debat paslon, D. Diskusi pemilu, E. Kampanye pemilu. Pembahasannya, kegiatan peserta pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi misi program atau citra diri peserta pemilu disebut kampanye pemilu. Jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 63 E, kampanye pemilu. Soal nomor 64 yang bukan pelaksana kampanye untuk pemilu anggota DPR terdiri atas A. Pengurus partai politik peserta pemilu anggota DPR, B. Calon anggota DPR, C. Juru kampanye, D. Orang seorang, E. Penyelenggara pemilu. Pembahasannya, yang bukan pelaksana kampanye untuk pemilu anggota DPR adalah penyelenggara pemilu. Jadi jawabannya untuk soal nomor 64 E, penyelenggara pemilu. Kita lanjut ke soal nomor 65. Kampanye dapat dilakukan melalui metode seperti berikut. A. Pertemuan terbatas, B. Pertemuan tatap muka, C. Penyebaran bahan kampanye pemilu kepada umum, D. Pemasangan alat peraga kampanye di tempat umum, E. Media sosial, F. Iklan media cetak, media elektronik, dan media dalam jaringan, G. Rapat umum, H. Debat pasangan calon presiden dan wakil presiden untuk pemilu presiden dan wakil presiden, dan I. Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye pemilu dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan pernyataan di atas, metode kampanye yang difasilitasi KPU adalah A. B dan H, B, A, C dan D, C, B, D, E dan F, D, B, F, G dan H, E, D, F dan H. Pembahasannya, berdasarkan PKPU nomor 23 tahun 2018, pasal 23, metode kampanye diantaranya A. Pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, C, dan seterusnya sampai I. Pasal 2, metode kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf
D, huruf F, dan huruf H difasilitasi KPU. Jadi untuk huruf D, pemasangan alat peraga kampanye di tempat umum, kemudian huruf F, iklan media cetak, media elektronik, dan media dalam jaringan. Kemudian H, debat pasangan calon presiden dan wakil presiden untuk pemilu presiden dan wakil presiden itu difasilitasi oleh KPU. Jadi jawaban untuk soal nomor 65E, D, F, dan H. Kita lanjut ke soal nomor 66. Kampanye yang dilaksanakan dalam bentuk kegiatan kunjungan ke pasar, tempat tinggal warga, komunitas warga, atau tempat umum lainnya termasuk dalam metode kampanye. A. Pertemuan terbatas. B. Pertemuan tatap muka. C. Rapat umum. D. Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye pemilu dan ketentuan peraturan perundang-undangan. E. Sosialisasi kampanye. Pembahasannya, berdasarkan PKPU nomor 23 tahun 2018, ayat 4, pertemuan tatap muka yang dilaksanakan di luar ruangan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf B dapat dilaksanakan dalam bentuk kegiatan kunjungan ke pasar, tempat tinggal warga, komunitas warga, atau tempat umum lainnya. Jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 66B, pertemuan tatap muka. Kita lanjut ke soal nomor 67. Peserta pemilu dapat melakukan kampanye melalui media sosial. Akun media sosial sebagaimana dimaksud dapat dibuat paling banyak ... A. 5 untuk 5 jenis aplikasi. B. 10 untuk 10 aplikasi. C. 10 untuk setiap jenis aplikasi. D. 20 untuk 10 aplikasi. E. 14 untuk setiap jenis aplikasi. Pembahasannya, berdasarkan pasal 35 ayat 1, peserta pemilu dapat melakukan kampanye melalui media sosial sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat 1 huruf E. Ayat 2, akun media sosial sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dibuat paling banyak 10 untuk setiap jenis aplikasi. Jadi jawaban yang tepat untuk soal ini C, 10 untuk setiap jenis aplikasi. Kita lanjut ke soal nomor 68. Debat pasangan calon diselenggarakan sebanyak 5 kali pada masa kampanye dengan rincian A. 1 kali untuk calon presiden, 1 kali untuk calon wakil presiden, 3 kali untuk calon presiden dan calon wakil presiden. B. 3 kali untuk calon presiden, 1 kali untuk calon wakil presiden, dan 1 kali untuk calon presiden dan wakil presiden. C. 2 kali untuk calon presiden, 1 kali untuk calon wakil presiden, dan 2 kali untuk calon presiden dan calon wakil presiden. D. 2 kali untuk calon presiden, 2 kali untuk calon wakil presiden, dan 1 kali untuk calon presiden dan calon wakil presiden. E. 1 kali untuk calon presiden, 2 kali untuk calon wakil presiden, dan 2 kali untuk calon presiden dan calon wakil presiden. Pembahasannya, berdasarkan PKPU 23 tahun 2018 pasal 28, ayat 3, debat pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat 2 diselenggarakan sebanyak 5 kali pada masa kampanye dengan rincian 2 kali untuk calon presiden, 1 kali untuk calon wakil presiden, dan 2 kali untuk calon presiden dan wakil presiden. Jadi jawaban yang tepat untuk soal ini C. Kita lanjut ke soal nomor 69. Pelaksana, peserta, dan tim kampanye pemilu dilarang melakukan hal-hal sebagai berikut. A. Melibatkan ketua, wakil ketua, ketua muda, hakim agung pada Mahkamah Agung, dan hakim pada semua badan peradilan di bawah Mahkamah Agung, dan hakim konstitusi pada Mahkamah Konstitusi. B. Melibatkan ketua, wakil ketua, dan anggota badan pemeriksa keuangan. C. Membawa atau menggunakan tanda gambar atau atribut selain dari tanda gambar dan atau atribut peserta pemilu yang bersangkutan. D. Merusak dan atau menghilangkan alat peraga kampanye peserta pemilu. E. Menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan.
Berdasarkan pernyataan di atas, yang bukan merupakan tindak pidana pemilu adalah A, B, C, D, E, E. Untuk pembahasan soal nomor 69 ini, sahabat semua dapat membaca kompilasi PKPU nomor 23, nomor 28, dan nomor 33 tahun 2018 pasal 69. Karena kalau akan kita tampilkan di sini, maka pembahasannya akan begitu panjang. Jadi untuk menghemat waktu kita, ada baiknya sahabat semua untuk membaca sendiri nantinya. Tapi untuk jawaban nomor 69, ini yang tepat adalah E. Menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan. Itu tidak termasuk dalam tindak pidana pemilu. Kita lanjut ke soal nomor 70. PPK mengumumkan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara pemilu presiden dan wakil presiden, anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota. Setelah rekapitulasi di tingkat kecamatan selesai di tempat yang mudah diakses oleh masyarakat dalam wilayah kerja PPK selama hari. A 3, B 5, C 7, D 9, E 14. Pembahasannya, PPK mengumumkan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara pemilu presiden dan wakil presiden, anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota setelah rekapitulasi di tingkat kecamatan selesai di tempat yang mudah diakses oleh masyarakat dalam wilayah kerja PPK selama 7 hari. Jadi jawaban untuk soal nomor 70 C. Soal nomor 71, tahapan penyelenggaraan pemilu sebagaimana dimaksud dimulai paling lambat ... bulan sebelum hari pemungutan suara. A 10 bulan, B 15 bulan, C 20 bulan, D 25 bulan, E 27 bulan. Pembahasannya, tahapan penyelenggaraan pemilu sebagaimana dimaksud dimulai paling lambat 20 bulan sebelum hari pemungutan suara. Jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 71 C. Soal nomor 72, penetapan partai politik sebagai peserta pemilu dilakukan dalam sidang pleno KPU paling lambat ... bulan sebelum hari pemungutan suara. A 3 bulan, B 5 bulan, C 7 bulan, D 9 bulan, E 14 bulan. Pembahasannya, penetapan partai politik sebagai peserta pemilu dilakukan dalam sidang pleno KPU paling lambat 14 bulan sebelum hari pemungutan suara. Jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 72 E 14 bulan. Oke sahabat semua, saya rasa cukup sampai di sini terlebih dahulu untuk pembahasan soal kita pada kesempatan ini. Apabila video ini dirasa bermanfaat untuk sahabat semua, mohon dukungannya untuk subscribe, like, comment, and share. Terima kasih telah menonton, salam sukses dan bahagia.